Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurhidayah, NIM 107 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara perusahaan produsen benih usaha tani. Yang pertama yaitu profil pengusaha. Produsen benih usaha tani dirilis pada tahun 2004 oleh Bapak Budi Susanto bersama istrinya Ibu Lasmiati. Bapak Budi hanya lulusan SMA, sedangkan Ibu Lasmiati memiliki basic ekonomi. Meskipun mereka berdua tidak ada basic di pertanian, tetapi keinginan mereka untuk berwirausaha lebih tinggi sehingga hal itu bukan menjadi penghalang. Selain itu, dukungan motivasi dan ilmu dari salah satu keluarga Bapak Budi yang berbasis pertanian, sehingga menjadi semangat untuk mereka untuk memulai usaha. Nah, Bapak Budi sendiri ini sebelumnya tidak pernah bekerja di perusahaan lain, karena sebelumnya ia itu mempunyai usaha lain, namun gagal gitu. Dua usaha lainnya itu, yaitu usaha penggilingan padi, kemudian ternak sapi. Terus mereka memulai mencari, membuka usaha produsen benih padi ini gitu. Selanjutnya yaitu sejarah sejarah. Nah, niat awal niat awal eh, niat awal terbentuknya usaha ini selain membuka usaha, mereka tuh juga ingin mensejahterakan petani yang ada di daerah tempat tinggal mereka dengan cara tuh bermitra. Maksudnya para petani itu membeli benihnya itu kepada mereka, lalu hasil panennya akan dibeli oleh mereka dengan harga tinggi. Lalu mengolah hasil panennya menjadi benih benih padi kembali. Otomatis itu kan akan mensejahterakan petani kalau kita membeli hasil panennya petani dengan harga yang tinggi. Nah, Bapak Budi ini tuh dan istri memulai bisnis dengan bermodalkan tabungan hasil kerja usaha mereka. Ya, yang tadi yang saya bilang yaitu usaha duanya itu yaitu penggilingan padi dan ternak sapi yang sempat gagal itu. Nah, hasilnya itu mereka tabung lalu untuk dijadikan modal untuk membuka bisnis produsen benih padi ini. Nah, produsen benih padi ini tuh berbentuk PT pada tahun 2015. Pada awal usaha ini terbentuk, belum ada tuh keinginan untuk menjadi usahanya itu menjadi seperti apa. Yang penting tuh mereka itu punya usaha dan bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Nah, awalnya surat-surat untuk membuka usaha yang dibuat hanya surat izin membuka usaha ke desa dan ke dinas tempat. Nah, pada saat mengurus izin untuk dijadikan PT itu, awalnya itu untuk membuka lahan untuk dijadikan gudang itu agak terbengkalai. Nah, akhirnya mereka tuh lebih memilih usahanya itu yang penting jalan dulu lah untuk perizinan. Nah, diurus nanti. Nah, baru pada tahun 2015 usaha mereka itu baru menjadi PT gitu. Terus selanjutnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Nah, di dalam sebuah bisnis itu pasti kan ada yang namanya masalah yang muncul-muncul. Nah, berbagai permasalahan yang muncul yang dialami Pak Budi dan istri itu adalah yaitu di bidang pertanian yang otomatis memerlukan ilmu tentang pertanian. Tapi Pak Budi kan nggak ada basic pertanian dan istrinya cuma basic ekonomi. Nah, contoh permasalahannya itu kayak hama dan penyakit yang menyerang tanaman-tanaman benih-benihnya itu, terus habis itu produksi yang kurang maksimal dan penjualan yang kurang maksimal. Nah, cara mengatasinya itu mereka tuh akhirnya mereka belajar sendiri dari internet dan banyak berkomunikasi dengan petani dan mentor. Nah, kenapa sih di dalam bisnis tuh harus ada mentor gitu? Karena kan di dalam bisnis tuh banyak lika-likunya. Nah, otomatis kita tuh butuh orang yang membimbing, orang yang lebih tahu pengalaman tentang bisnis. Maka dari itu kita tuh butuh yang namanya mentor. Nah, terus untuk menanggulangi masalah ini mereka juga mencari referensi jurnal atau buku
tentang budidaya pertanian atau bertanya langsung kepada petani dan mentor. Nah, pada saat itu mereka tuh baru merasa bahwa jangan puas hanya dengan ilmu yang dimiliki dan sudah handal dalam hal tersebut. Nah, seorang pengusaha itu harus memiliki ilmu yang banyak dan wawasan luas. Selain itu, seorang pengusaha itu harus memiliki mentor tadi yang saya bilang tuh, yang dapat membimbing dan mengarahkan, karena lebih banyak pengalamannya kan, apalagi di dunia bisnis tuh ya tadi saya bilang banyak lika-likunya. Ya udah, terus dengan semangat ini mereka mulai belajar kembali tentang pertanian. Terus selanjutnya itu tentang pemasaran. Nah, model pemasaran yang dilakukan oleh Pak Budi itu, yaitu tuh pertamanya itu awalnya itu yaitu getok tular dalam istilah Jawanya, yaitu ketika merasa memperoleh barang atau jasa yang bagus, maka bisa ditawarkan ke teman-temannya gitu. Jadi tuh awal pemasaran hasil dari produsen benih usaha tani itu, ini tuh dari kawan mereka sendiri, jadi kayak dari mulut ke mulut gitu. Nah, selain Selain ke masyarakat langsung, pemasaran itu juga dilakukan ke dinas-dinas dinas-dinas pemerintah yang ada. Sehingga tuh dapat membantu proses-proses yang memerlukan kebijakan pemerintah ataupun dapat dibantu melalui sosialisasi dari pemerintah. Selanjutnya, prospek usaha. Nah, prospek usaha ini tuh bisa dikembangkan gitu, tidak hanya dijadikan benih padi biasa, tetapi juga bisa dijadikan benih padi organik dan beras organik. Nah, menurut Pak Budi yang saya wawancara, usaha benih ini tuh, padi ini tuh sangat prospektif untuk kedepannya kayak gitu. Tergantung kitanya gimana kita bisa mengembangkan gitu loh. Apalagi itu ya, selain selain itu saat ini tuh pemerintah tuh sedang gencar-gencarnya mengajak para petani untuk melakukan pertanian yang organik, sehingga dengan usaha ini dapat membantu program pemerintah tersebut. Dari pertanian organik pula dapat menyokong kehidupan yang lebih baik dan sehat, serta keseimbangan dan kelestarian lingkungan terjaga, sehingga untuk kedepannya sangat prospektif. Nah, di balik itu semua pasti itu di usaha itu kan pasti ada yang namanya kompetitor. Nah, itu tuh dirasakan Pak Budi itu pada tahun 2010, setelah tahun 2010, di saat, eee, Pak Budi itu di tahun 2010 itu mencapai titik impasnya, jaya-jayanya itu pada tahun 2010, lalu 2 sampai 3 tahun kemudian, banyak orang tuh di sekitar daerahnya membuka usaha menjadi produsen benih, sehingga semakin banyak kompetitor kan. Nah, namun mereka menganggap itu tuh tidak jadi musuh, karena mereka tuh menganggap musuh sebenarnya sebenarnya seorang pengusaha itu bukan kompetitor, tapi konsumen. Maksudnya itu, ketika mereka bisa mengambil minat konsumen untuk membeli produk mereka, maka dianggap bisa memenangkan musuh atau kompetitor itu. Sehingga ketika banyak orang yang meniru usaha mereka, justru Pak Budi dan istri itu lebih fokus untuk meningkatkan kualitas produk dengan berbekal pengalaman selama bertahun-tahun, gitu. Nah, berhubung untuk meningkatkan kualitas produk itu tuh juga membutuhkan dana yang lebih, Pak Budi mulai mencari modal dengan hutang ke bank dan meminjam ke beberapa saudaranya. Lalu selanjutnya yaitu, eee, kesimpulan. Kesimpulannya itu menjadi pengusaha yang berguna, kata-kata yang memotivasi saya untuk ingin jadi pengusaha itu waktu saya wawancara itu saya dengar dari Pak Budi itu dia bilang begini, "Menjadilah pengusaha yang berguna baik dari hasil usahanya maupun dirinya sendiri. Jangan sampai hasil usahanya hanya membuat orang lain rugi atau merasa tertipu dengan usaha tersebut, atau hanya kita itu yang untung," gitu loh. Karena menurut Pak Budi yang saya wawancarai, usaha benih apa itu namanya, melakukan usaha diperlukan tekad dan keyakinan yang kuat. Sebuah usaha itu tidak akan terlepas dari suatu faktor khusus yang itu membuat kamu itu lebih semangat melakukannya, jangan pernah takut gagal, karena tuh kegagalan itu adalah selalu ada untuk mencapai kesuksesan, karena sukses itu adalah proses, itu adalah suka proses gitu. Ketika dalam proses mengalami kegagalan, maka
itu hal sudah biasa karena hidup itu adalah resiko dan di saat benar-benar jatuh itu tuh ingatlah orang-orang yang selalu mendukung kamu dan orang-orang yang ingin kamu bantu kehidupannya. Nah, dan yang terpenting kata-kata terakhir dari Pak Budi itulah yang memotivasi saya untuk menjadi pengusaha itu, yaitu tadi, jadilah pengusaha yang berguna baik dari hasil usahanya maupun dirinya sendiri. Jangan sampai hasil usahanya itu hanya membuat orang lain rugi atau merasa tertipu dengan usaha tersebut, atau kita yang hanya untung gitu loh. Jadi tuh kalau kita jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang bisa usahanya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.